Walakinna asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan yang namanya orang kuat, orang hebat, orang apa istilahnya menang ketika gulat. Bukan itu yang dikatakan orang hebat. Tapi Rasul katakan orang hebat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yakni orang yang ketika mengendalikan diri ketika marah. Kepriwe caranya nggak lagi jengkel dikendalikan. Jenengan kepengin gampang. Angger jengkel lagi ngadeg kawan jagong isi mededek bae atine degawa turun. Degawa turun kok isi mededek bae degawa miring isi mededek bae degawa wudu isi mededek bae degawa salat kok mededek bae jeblas nang tembok. Kan wong kebangetan nang wis degawa wudu insyaallah ya kayane apa jengkele ilang. Karena apa? Jengkel itu kan dari nafsu sing ditumpangi iblis. Iblis tercipta dari api, siram banyu punya teles, begitu teles mau lagi mulap-mulap ya insya Allah jadi sidem kan ngaten nggih. Nah oleh karena itu ya kita ambil air wudhu. Itu jadi ternyata marah itu akan merugikan diri sendiri dan merugikan lingkungan sekitar kita. Ngono ditene sih. Itu yang jadi penghuni surga yang kedua, orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Kemarin sudah kita digembleng selama 1 bulan untuk menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan emosi. Kita mau jengkel, oh ya ini soimah. Soimun apa soimah? Iya soimun, angger waten soimah. Jadi kita mengendalikan diri. Nah kemudian yang ketiga, calon penghuni surga itu adalah wal ngafina aninnas. Apa artinya? Orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaannya, lebih berat mana antara njaluk pangapura karo aweh pangapura? Wis beda jawaban bae. Lebih berat mana antara minta maaf dengan memaafkan? Jujur yakin nang direnungkan mesti abot memaafkan. Wong njaluk pangapura gampang, ketemu karo wonge, "Mekayu aku njaluk pangapura karo Rika ya. Aku yakin wingi nyakiti Rika. Selama setahun mungkin aku akeh banget dosane karo Rika. Dijaluki pangapura kok gane meneng bae." Bisa ngalah meneng bae ngomong kayak dia lambu dadi godhong apa ora nyewek dadi banyu apa ora nyiduk sama leketek. Nah berarti kan tidak ada maaf bagimu. Nah umpamane jenengan njaluk pangapura karo wong liya sing punya masalah niku kok jenengan ora di ngapurani tapi jenengan sudah minta maaf, jenengan sudah dimaafkan oleh Allah. Ora usah khawatir. Iya. Sing dosa siapa? Sing dosa kana sing ora awe pangapura dengan panjenengan. Itu maka sebaik-baik orang kata Allah adalah wal ngafina alinas, orang yang mau memaafkan kesalahan daripada orang lain. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Apa kiat-kiat agar keluarga besar Bani Haji Muhammad Yusuf ini menjadi kokoh, kuat, menyatu, bertahan, istiqomah, ngaten nggih, konsisten sampai putrane jenengan sampai cucu jenengan. Insya Allah Bapak Haji Muhammad Yusuf surga. Karena apa? Ini baninya orang-orang soleh semua. Sama ketika jenengan punya anak-anak kok soleh-soleha, maka jenengan surga. Karena apa? Banyak yang mendoakan, ya kan? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa yang akan mendongkrak orang tua kita, memudahkan orang tua kita masuk ke dalam surga. Tapi nek wong tuane salat, ora salat yo rupa-ruwon. Kan ngaten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiatnya? Dr. Nasih Ulwan pernah mengatakan ada 8 kunci untuk memperkokoh bagaimana persaudaraan paguyubane panjenengan dalam satu bani ini seduluran selawase ora kur nang dunya tok tapi teng surga ketemu maning. Ning ana kata-kata selawase nggih pojok. Iya kan? Selawase berarti abadi selama di dunia. Tapi orang di dunia tok sampai surga ketemu maning kepengin mboten? Iya masa kur nang warung makan tok lah. Tapi paling orang ketemu nang surgane Allah bareng-bareng ketemu maning. Bapane, suami, istri, anak ketemu lagi. Kepengin mboten? Buka surat At-Tur. Siapa yang suami itu soleh, istrinya solehah, anak-anaknya soleh-solehah, nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, maka kuncinya apa agar persaudaraan kita semakin kuat? Saya sambil duduk saja lagi, angger ngadeg gemeter, iya membantu kepriwe. Kesel dan apa ya? Minum jeruk aja wis. Nah, jadi yang pertama kuncinya adalah monggo
kita bina saling mencintai di antara panjenengan. Saling apa? Saling mencintai, saling mencintai. Tapi saling mencintainya itu harus didasari karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah itu abadi. Tapi kalau orang mencintai seseorang bukan karena Allah, hanya sebatas mungkin pekerjaan, hanya sebatas mungkin rutinitas, hanya sebatas mungkin lagi ketika masih punya jabatan, ya kan? Tapi kalau saling cintanya karena Allah, lah orang pandang bulu, orang pandang jabatan, orang pandang kayak wong sugih, orang pandang kayak wong ora duwe. Karena apa? Masing-masing di antara kita saya yakin ekonomi ora pada. Ini Bang Nggih. Tapi kalau sudah dibangun cinta karena Allah, kita betul-betul saudara seduluran selawase. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan cintanya kita kepada saudara seperti cinta terhadap diri sendiri, itu adalah dikatakan oleh Nabi, itu termasuk orang yang beriman. Tapi kalau kita belum seperti itu, kita belum dikatakan orang beriman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian manakala belum bisa mencintai saudara orang lain seperti hanya mencintai terhadap diri sendiri. Bahkan ketika kita mencintai orang lain, ya, kok cintanya betul karena Allah, ini menjadi wasilah kita akan dimudahkan masuk surga. Maka dalam hadis sahih dikatakan ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah. Ketika gunung Selamat meletus, ketika pantai selatan luntah maring hiji. Nah, ketika matahari sudah ada di ubun-ubun kita, kemudian muncul idza zulzilatil ardu zilzalaha, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kalau kita ngalami, maka 7 golongan itu akan mendapatkan perlindungan. Siapa di antaranya? Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bisa bagi Dudu Prabowo. Ya. Jadi 2 orang yang saling cinta karena Allah. 2 orang yang saling cinta karena Allah. Saya tanya kepada ibu-ibu, jenengan cinta sama suami karena apa, Bu? Ayo jujur baik sikit lah. Karena kumis. Nah, kumisnya dicukur cintanya hilang ya. Apa karena jabatan? Apa karena masih kerja gitu? Nanti begitu nggak punya uang, ada uang abang sayang, tiada uang abang ditendang? Bukan itu ya. Tapi bangun cinta karena Allah. Orang yang membangun cinta karena Allah itu akan mengantarkan panjenengan masuk surga. Mau nyanyi nggak? Iya, coba sih. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Terus orang hafal? Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Wis semono bae. Iya. Jadi kita membangun cinta karena Allah, insya Allah. Inilah kunci kokohnya tali persaudaraan paguyuban Bani Haji Muhammad Yusuf. Kemudian yang kedua adalah biasakan di antara panjenengan saling mendoakan. Sudah belum? Coba mulai nanti ya, nanti malam habis maghrib. Doakan satu bani ini yang panjenengan kenal by name. Sebut nama. Pernah jenengan mendoakan sebut nama? Belum ya? Coba praktekkan. Ini kunci kokohnya tali persaudaraan. Jangan sia-siakan. Kenapa? Rasul mengatakan siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, itu mustajab doanya. Dan malaikat mengatakan Anda pun mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda doakan tadi. Oh, tidak sia-sia loh. Kalau kita kepengen sehat, doakan orang lain sehat. Kalau kita ingin rezekinya berkah, doakan orang lain rezekinya berkah. Kalau kita ingin panjang umur, doakan orang lain panjang umur. Kalau kita ingin usahanya sukses, doakan orang lain usahanya sukses. Itu hadisnya cukup panjang itu. Rasul mengatakan dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dzikhril ghaibi mustajabah nginda ra'sihi malakun muwakilun kullama tanga li akhihi bi khairin qalal malakul muwakal amin walaka bi muslim. Doanya seorang muslim kepada muslim lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu ijabah, mustajab, mandi, manjur. Kenapa? Karena di atas orang yang berdoa ada malaikat yang bertugas. Setiap kita doa yang baik-baik, malaikat akan mengamini doa kita. Doa kok diamini malaikat, ijabah, mustajab. Maka biasakan, ayo kita jangan sugih aja nggo dewek tok lo ya.
Jangan suksesnya hanya untuk kita sendiri. Coba kalau kita udah sukses, doakan orang lain juga agar bisa sukses. Doakan orang lain juga bisa mendapatkan kecukupan rezeki sehingga bisa ibadah umroh. Kalau haji lama ya, haji lama ya. Jadi paling tidak ya umroh gitu ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga, ayo kita biasakan ketika ketemu dengan saudara panjenengan di sini, membiasakan diri menampakkan, memunculkan, mewujudkan apa? Muka yang berseri-seri, paling ora senyum. Ya, paling ora senyum. Ketemu saudara senyum. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesejajaran antara senyum dengan sedekah ternyata nilainya sama. Itu dalam hadis dikatakan tabasumuka fi wajhi akhi kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kesimpulannya sedekah sing paling murah adalah mundur napipi. Dan biasanya wong umure wis 50 tahun maring dhuwur pipine mulai melorot. Ora lanang ora wadon, gini Bang nggih. Gulune mulai ngerti mulur gampang mati ya. Nyong 50 tahun punjul ya. Nah ya Bang. Maka dengan senyum, satu orang yang murah senyum itu bikin awet muda. Karena apa? Guyu kan pipine mundur, jadi kenceng, ya kayak kan dari 6 kan, iya jenengan guyu Bu. Iya Bang, itu ngenomi. Iya mukanya ada seneng guyu, jadi awet nom. Yang kedua, orang yang suka senyum itu akan memunculkan apa? Imun. Ya, kekebalan tubuh kita itu akan semakin kuat. Insya Allah, karena kita selalu bahagia. Jadi orang yang selalu bahagia, insya Allah jauh dari sakit, jauh dari penyakit. Maka murah senyum ketika ketemu dengan orang lain. Orang yang suka senyum akan memunculkan aura positif, ya kan? Ibu-ibu pulang rumah kok dengan suami senyum, dengan putranya senyum, ya Allah. Mesti pada takon nang biasa ora tahu senyum. Ibunya senyum-senyum, apa sih Bu? Aku nembe ngaji niki Kampak Sugeng jarang ketemu wong karo senyum kok dene senyum. Apa iya? Iya, sing penting prinsip jenengan aja senyum dewekan ngapa sih mundarane wong sardot apa sih sarape pedot. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kunci kokohnya tali persaudaraan Bani Haji Muhammad yang keempat adalah kita ketika ketemu saling berjabat tangan. Itu. Kalau panjenengan meyakini ini saudara jauh, saya cukup namaste seperti ini, silakan. Kata nggih, oh saya saudara dekat, saya mau salaman, silakan. Prinsip ketika panjenengan mau salaman dengan saudara dekat itu ya, nek salaman kuwi aja kur pucuk ketok. Salaman pucuk ketoknya salaman yang tidak nyunah. Salaman sing bener kuwi napak masuk nangkep. Tidak usah ditambah utik-utik keri, ya cukup nangkep. Itu nggih. Karena apa? Siapa yang berjabat tangan dia nangkep kenceng, maka Rasul katakan akan rontok dosanya sebelum dia berpisah dari majelis itu. Itu. Maka dalam hadis yang lengkapnya begini, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Ketika ada dua orang yang bertemu kemudian saling jabat tangan, tasofah, jabat tangan, illa ghufira lahuma, maka akan rontok dosa-dosanya qabla ayatafarraqa, sebelum dia berpisah dari majelis itu. Itu. Nah, oleh karena itu mari kita biasakan, misalkan anak dengan orang tua misalkan nggih, atau mungkin orang tua dengan anak, dengan paman, dengan bibi misalkan, dengan mbah, itu biasa salam itu ya. Jadi kalau misalkan jenengan anyong apa salaman kanu nyong apa ya adoh tapi sedulur gimana ya, jenengan nggak usah bingung, cukup namaste seperti ini, karena prinsip jabat tangan ya apa kudu menyentuh banget anggar memang bukan muhrim, enggak. Jadi yang penting kita sudah tulus saling memaafkan di antara kita. Itu ge. Ya daripada sih jabat tangan kenceng banget tapi hatinya masih jengkelan. Itu maka ada orang sudah jabat tangan, ya sudah sentuhan tangan kenceng tapi hatinya belum kenal, hatinya belum pabuan, hatinya belum halal bihalal gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Itu disindir dalam Al-Quran. Tahsabuhum jaminga wa qulubuhum syata. Katone ta iya bersatu gitu ya. Katone ta iya menyatu tapi atine jane esi pecah, atine urung nyambung sedulurane. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jam pira? Seperempat jam maning. Iya ngoten nggih. Apa sampai jam tengah 12?
Ayo gue masih ada acara lagi sambutan-sambutan, nggak apa-apa. Ya udah, saya juga mau ada acara lagi ke Tambak ini, habis ini langsung go ke Tambak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kunci kokohnya paguyuban ini yang kelima, di mana ya? Yang kelima itu adalah gemar bersilaturahmi. Gemar apa? Silaturahmi. Silaturahmi ternyata ya Allah manfaatnya luar biasa. Rasul mengatakan yang pertama bahwa manfaat silaturahmi atau hikmah silaturahmi, yang pertama kita akan dipanjangkan umur, yang kedua kita akan dimurahkan rezeki kita. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Rasul mengatakan man ahabba ayab sutolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari fal yasil rahimah. Barang siapa yang kepengen ya diluaskan rizki, barang siapa yang kepengen dipanjangkan umur, fal yasil rahimahu, maka sambung tali silaturahmi. Ini saya kadang-kadang gini Bapak Ibu, kenapa wong lanang karo wong wadon kok matine cepet wong lanang? Ini saya kadang sok mikir-mikir, oh ternyata inilah di sini silaturahmi manfaatnya luar biasa. Ibu-ibu itu banyak sekali silaturahminya ya Bu ya. Dawisan ya ada, grup senam ya anak, PKK-an ya anak, sosialita healing ya anak. Jadi grupnya warna-warna banget, seneng silaturahmi, seneng cengar-cengir, muliane apa? Sehat. Bapak kewe sekat bar kerja sekang kantor langsung kondur, kantor kondur, kerja balik orang tuh kampal kumpul sehingga apa? Ya gampang meriah, gampang apa? Nah oleh karena itu manfaat silaturahmi sungguh luar biasa. Jadi insya Allah kita akan dipanjangkan umur kita, dan insya Allah kita akan diluaskan rezeki kita. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi siang hari ini dengan silaturahmi atau wasilah silaturahmi ini, kita akan dipanjangkan umur kita, kita akan diluaskan rezeki kita akan diberkahkan rezeki kita, insya Allah. Sing orang mangkat ya moga-moga juga iya. Ya, nah kemudian yang kedua, manfaat silaturahmi yang kedua adalah kita terhindar dari perpecahan, kita terhindar dari permusuhan, ya. Karena apa? Selalu silaturahmi itu yang tadinya sebenarnya saudara tapi kan jauh, ya jauh itu, tunggal nini iringan dan sebagainya, jarang ketemu. Maka dengan seperti ini kita menjadi semakin dekat, yang jauh menjadi semakin dekat. Penting sekali. Maka pesan Allah dalam surat Ali Imran ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo berpegang teguh dengan tali agama Allah Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai, janganlah engkau saling berpecah belah. Karena apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita kayak bener ya, bercerai kawin lagi. Biasanya kan gitu ya, ora apa-apa, nyatanya mau ngasih nom. Nah, jadi insya Allah itulah manfaat daripada silaturahmi. Kemudian yang ketiga, manfaat silaturahmi pada kesempatan pagi hari ini, kita akan dimudahkan masuk surga. Karena silaturahmi itu sebagai kunci surga. Walaupun jenengan rajin tahajud, puasane nutuk, umroh bola bali, hajine ping pindo, ya mungkin tahajud ya sujud kali bakul melotas, tapi apa? Karo dulur tidak akur, karo tetangga juga tidak akur, ya dia itu masih jengkelan, bahkan ngalami yang namanya Idul Fitri juga tidak silaturahmi, maka itu tidak akan masuk surga. Sampai Rasul mengatakan la tadkhulul jannah qatimur rahmi, Anda tidak akan masuk surga ketika Anda itu memutuskan tali silaturahmi. Itu makanya kunci daripada surga itu memang ada 4. Salah satunya adalah silaturahmi. Kata Nabi yang pertama, ayuhan nas afsus salam, suka tebar salam, itu kunci surga. Nun sewu nggih, jenengan kalau apa itu ngirim salam lewat WA itu jangan disingkat-singkat ya. Ya kadang-kala kan as WRWB. Ya mbok, as itu artinya pantat. Maksudnya maring kesempuan pantat, kebre kabare tat. WRWB apa warung-warung apa gitu as. Ada lagi misalkan salam kok disingkat mikum, bahasa Ibrani itu artinya apa? Cintai aku. Wah LGBT gitu kan. Samlikum, mikum, samikum, itu celaka engkau artinya. Itu maka cukup
Barangkali kalau kita tidak pakai salam, cukup dengan bismillah saja. Bismillah, jangan lupa bapak-bapak, besok silaturahmi di tempat rumah makannya Bu Lis misalkan. Itu kan enak. Jadi as WRWB, mesti ada wong ora tau ngaji. Kita ini, anggar salam kok pakai as WRWB, A kemudian S loro, itu artinya apa? Pantat. Iya, tilis diwalik. Aja disebut nah. Gitu nggih. Jadi yang pertama, orang yang suka tebar salam surga. Kemudian yang kedua, wa'at ngimutongam, suka memberi makan, suka weweh, tidak pelit, dermawan. Ciri-ciri penghuni surga adalah dia orangnya dermawan. Apalagi kalau orang sudah haji kok dia pelit, jangan sampai naudzubillah min dalik. Sebab Arab domong kaji-kaji koh. Nah kan begitu ya. Iya, jadi aja kayak jenate gemen film tukang bubur naik haji gitu ya. Wis umroh jere bola bali, gua hajine ya pipindo tapi pelit banget sapa jenenge. Iya, kaji ya mertuane Robi. Iya, biar ramane Rumana. Ya apal temene sih. Gitu ya. Nah, kemudian kunci neng sorga yang ketiga adalah wasilul arham, suka nyambung tali silaturahmi kayak ini. Makanya insya Allah yang rawuh pada kesempatan pagi siang hari ini, insya Allah ini calon penghuni sorga semuanya, karena kita melaksanakan silul arham. Artinya apa? Silaturahmi. Kemudian yang keempat adalah wasallu bilail wanas niam. Artinya apa? Sholat malam, ya, bangun malam ketika orang lain lagi pada tidur. Jujur nih Bapak Ibu, jenengan begitu 4 hari ini setelah puasa Ramadan, jenengan wonten sing pun nindakan salat tahajud, cung. Alah, jujur bae lah, jujur kacang hijau. Wonten dereng nggih. Lah alasannya apa? Silaturahmi terus wetenge waret. Apa maning awane kesel. Ya sehingga tangine ya kangelan, ngoten nggih. Ya monggo lah disempatkan kapan ngoten nggih. Insyaallah jam tengah 4 masih bangun, masih bisa untuk sholat tahajud. Ya orang kita mungkin 2 rakaat atau mungkin 4 rakaat, kita biasakan itu, karena pesan ada sebuah pesan mengatakan kun robanian walatakun ramadanian. Ayo jadilah orang yang tekun beribadah sepanjang hayat, jangan hanya semangatnya di bulan Ramadan saja, kan begitu. Nah Bapak Ibu, termasuk hikmah manfaat daripada silaturahmi yang keempat adalah kita sebagai penghapus dosa. Silaturahmi sebagai penghapus dosa. Jenengan punya salah dengan orang, itu kan hak Adam. Kalau jenengan belum diselesaikan sama secara hak Adam kepada manusia yang punya salah, Allah tidak akan memaafkan. Jadi jangan harapkan dengan lah ngapa Gus kalau ngapurani orang, mungkin sesama kita belum saling ada ikrar, belum saling minta maaf. Kalau kita punya salah, Allah tidak akan memaafkan dosa kita. Itu, nah makanya silaturahmi itu ternyata sebagai penghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kunci kokohnya tali persaudaraan satu Bani Haji Muhammad Yusuf ini adalah kita saling berkunjung. Saling apa? Berkunjung. Jenengan berkunjungnya 2 tahun sekali nih. Insya Allah 2 tahun sekali sudah ada perubahan keluarga kita nih. Ada yang mau nikah, ada yang sudah wisuda, kan gitu ya. Ada yang tadinya S1 kemudian S2 bahkan S Gosro gitu ya. Kemudian semacam mesti sudah ada banyak cerita. Itu makanya Rasul memberikan anjuran kepada kita, zurhiban tastadfuban. Berkunjunglah, jangan terlalu mepet. Berkunjung misalkan silaturahmi 5 bulan sekali. Ya 2 tahun sekali itu sudah cukup bagus gitu nih. Jadi 2 tahun sekali. Malah kan ini kalau silaturahmi kayak gini ditempatkan di rumah mungkin nggak cukup nih, apalagi yang tinggal di perumahan kan RSSSS nggak cukup segini. Karena apa? Rumah sangat sederhana, selonjor saja sulit, ya kudu pakai teratak kan. Maka efektifnya adalah kita berada silaturahmi di rumah makan. Ya misalkan yang bawa anak kecil sambil yon-yonan, bapaknya ibunya sambil dulang, kan kepenak deh. Ya ibunya didulang bapaknya, anak kepenak banget mana. Iya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kunci berikutnya, ya, kokohnya tali persaudaraan, kata Dr. Nasih Ulwan, beliau mengatakan adalah adanya saling memberi. Saling apa? Ayo kita saling memberi di antara kita. Insya Allah sudah dilaksanakan kemarin ya. Ya misalkan kita memberi amplop kepada keponakan, gitu ya. Ternyata budaya saling memberi ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Jujur lah ya. Ketika Idul Fitri, tradisi yang kayaknya orang bakal hilang loh. Yang pertama apa? Mudik, ya Mbok.
ora bakal hilang. Yang kedua apa? Kupat. Ya mbok, mesti ana kupate gue. Yang ketiga apa? THR. Yang keempat parcel, amplop. Ya mbok, ya ora bakal hilang apa maning, halal bihalal. Kayak kesempatan pagi hari ini. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul mengatakan tahadu tahabu, hendaklah Anda saling memberi, maka akan menambah rasa cinta di antara panjenengan semua. Kan begitu nih, keponakan ketika dikasih sama Pak D, bulik, mesti besok ketika tua kemutan. Ya Allah, ini sebuah pendidikan yang sungguh luar biasa. Mengkau putrane jenengan begitu gede juga begitu terus sambung menyambung. Itu pendidikan yang sangat baik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dididik untuk menjadi anak-anak yang dermawan. Nah kemudian yang terakhir, kunci kokohnya paguyuban ini yang terakhir adalah apa itu? Saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah Anda saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayo kita saling bantu membantu. Inilah prosesi silaturahmi Bapak Ibu. Yang pertama kita tanadur ketemu, ya Mbak. Setelah ketemu kita tasawufah jabat tangan. Setelah tasawufah ta'aruf kita kemudian saling kenal di antara panjenengan semua. Mungkin ada yang panglingan. Setelah ta'aruf muncul akan tasamu. Apa itu? Ada rasa tepas selira. Setelah itu akan muncul ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya, saya ingat syairnya Roma Irama itu. Ringan sama dijinjing gitu ya, berat sama dipikul, begitu harusnya bermasyarakat pret. Nah itu kan ya gitu ya. Anak prete ya gitu. Jadi mari kita saling tolong, saling bantu di antara panjenengan semua. Saya ingat ada sebuah filosofi dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan jadi seperti kedua telinga. Yang namanya tangan guyup rukunnya luar biasa. Saling tolong, saling bantu, saling pengertian. Suatu gerakan yang sangat harmonis sekali. Ketika tangan-tangan mari ngarep, tangan kiri maring buri, orang mungkin nek melaku ngarep kabeh darani vampir. Ya kan? Lah maka tangan adanya saling pengertian, saling tolong. Gitu ya, saling menghargai. Contoh begini, tangan tengen tugasnya apa? Jukut snack, nginum, ya mbok, nampani amplop, ambil lauk dan sebagainya. Gitu. Apik-apik lah pokoknya. Nah tangan kiri, angger tangi turu, biasanya sing nyambut gawe tangan-tangan apa tangan kiwe? Ya kiwe dibantu tangan tengen, tapi bagian buri biasanya tangan kiwe apa sih? Ya dinas cipta karya bagian sampah, gitu kan? Nah maka kita menghargai tangan kiri. Makanya saya pakai jam tangan di tangan kiri ini. Ini dalam rangka bentuk penghargaan tangan kiri saya. Ya harga 500 ribuan sokeh apa sih sokongannya wong akeh. Nah, alhamdulillah ya ini saya hargai betul tangan kiri. Kita saling saling kompak sekali antara kanan dan kiri. Jangan seperti telinga dua telinga kita dekat tapi jauh. Jenengan pernah telinganya ketemu? Ini urung tahu, perak padahal. Ini menjadi pelajaran. Telinga sukanya iri, ibu-ibu lepas jilbab di rumah pakai anting-anting si jedok, menjadi putrane luru-luru. Buki anting-antingnya maring di alam meneng baik kok nabi ngutup ayam. Nah, gitu kan? Nah maka telinga itu nggak pernah ketemu, tapi ada telinga ketemu, telinga kelinci. Ya ada cekel kan, satu ketemu ya. Gitu ya. Jadi maka mari kita adanya saling tolong, saling bantu di antara kita, karena kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai zon politikan yang tidak mungkin akan hidup sendiri. Dari mulai lahir sampai mati kita pasti butuh orang lain, betul? Coba dulu ketika lahir, siapa yang memotong tali pusar kita? Siapa yang dulu memakaikan baju kita ketika baru lahir? Siapa yang memandikan kita? Saya yakin bukan ibu kita. Kalau sampai dengan kita meninggal dunia, ya siapa nanti yang akan memandikan kita? Siapa yang mengkafani kita? Siapa yang akan mengantarkan kita ke makbarah? Dan siapa yang nanti akan mengubur kita? Otomatis itu pasti butuh orang lain. Oleh karena itu mari
Betul kata Allah pesan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaknya kita saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Insya Allah paguyuban yang sudah luar biasa ini. Ketika satu ada yang punya hajat, insya Allah nggih, semuanya akan datang semua saling bantu, saling tolong. Insya Allah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu jam tengah 12 kurang seperempat, ngaten nggih, nanti nabrak beduk. Kalau kita ngelangkai beduk kan sakit kaki kita karena beduk itu kan besar. Ya, maka kita cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Trailing doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qaballallah. Semoga Allah senantiasa minal aidin wal faizin. Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrahnya ya. Digambarkan Nabi kawaladat umuhu seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Dan mari kita istiqomah pertahankan kefitrahan kita, jangan dikotori nggih, sehingga pada saatnya nanti kalau kita bisa mempertahankan fitrah kita, kita menghadap Allah insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin nggih. Apa orang mati? Ya kita camat semua yang hadir di sini kok. Gini apa nggih? Iya, punya jabatan camat loh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cekap nggih. Cekap, ngomong dek sawit dewek. Nah, mari kita akhiri dengan doa nggih. Ya.